Dunia sedang panik, Eropa krisis gas, Selat Hormuz ditutup karena perang, dan harga minyak gila-gilaan. Tapi di Indonesia cuma butuh jerami sebagai solusi untuk krisis energi dunia. Inilah dia kami persembahkan, Bobby Boss! Dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Invasi Rusia ke Ukraina membuat energi global hancur lebur. Badan Energi Internasional (IEA) menyebut ini sebagai krisis energi global pertama yang sesungguhnya. Negara-negara berebut minyak, harga meroket, dan semua orang panik mencari alternatif. Tiba-tiba lahirlah Bobby Boss, sang jerami penyelamat. Klaimnya, ia memiliki oktan 98 setara Pertamax Turbo dan murahnya kebangetan. Apakah ini vibranium versi Subang atau hanya drama FTV bertema fiksi ilmiah? Ini permasalahan energi bukan hal main-main. Ia bisa menjamin hidup mati dan keamanan nasional tiap negara. Eropa sekarang sedang panik. Rusia memotong 80 miliar meter kubik pasokan gas ke Eropa sebagai senjata perlawanan. Akibatnya, Eropa harus membeli LNG mahal sampai ke negara berkembang. Sementara Amerika, rantai pasok mineral buat kendaraan listrik kayak nikel dan litium masih dikuasai Asia. Dan inilah pemicu perang dagang dunia yang terjadi. Utamanya, 1 hektar sawah menghasilkan 9.000 ton jerami yang akan diubah jadi 3.000 liter BBM. Tunggu sebentar. 9.000 ton? Agronomi dunia, bahkan mungkin logika petani saja, menyatakan 1 hektar sawah itu cuma menghasilkan gabah 5-10 ton dan jerami paling banyak 5-8 ton saja. Ini sangat absurd. Seperti menyatakan 1 pohon mangga bisa panen 10 truk kontainer buah. Di tempat kami memang masih skala lab, belum berhasil seperti Pak Ikhlas, sampai mungkin udah uji coba skala terbatas dengan produksi ya cukup besar ya, 300 literan begitu. 3.000 tadi? 3.000 literan. Kapasitasnya ya? Mungkin mereka maksud bukan 9.000 ton, tapi 9 ton. Masuk akal kan? Tapi kalau datanya kita perbaiki, apakah Bobby Boss jadi logis? Mari kita hitung pakai kalkulator sains, bukan kalkulator politik. Dari klaim mereka, dari 1 hektar kita asumsi 9 ton jerami tadi, bisa jadi 3.000 liter BBM. Namun faktanya jerami itu basah dan mesti dikeringkan, berat efektifnya paling cuma sekitar 7 ton. Menurut literatur sains dunia, teknologi tercanggih saat ini cuma bisa mengubah 1 ton jerami maksimal 205-280 liter bioetanol. Jadi, 7 ton dikali 280 liter sama dengan 1.960 liter. Maka dari klaim mereka ada selisih 1.000 liter lebih. Ini melanggar hukum kekekalan massa. Ibarat memeras 1 kilo jeruk tapi ngakunya dapat 5 liter jus murni. Itu bukan inovasi, itu overclaim. Namun untuk hal ini, mereka ada jawabannya. Menemukan satu serum itu? Serumnya dan titik formulatornya. Dan total ada 5 serum? 5 serum. Ada 5 serum dan mempunyai mesin yang kita bikin sendiri. Oh, mesinnya itu harus berbeda juga? Maksudnya mesin memproduksi... Mesin ekstraksinya. Oh, memproduksi Bobby Boss. Betul. Lalu soal serum rahasia. Kalau serum itu adalah enzim atau ragi, berarti prosesnya fermentasi. Fermentasi menghasilkan etanol, bukan bensin. Tapi Bobby Boss klaim produknya RON 98 setara Pertamax Turbo. Padahal etanol punya energi lebih rendah dari bensin. Kalau kalian isi mobil bensin dengan etanol murni tanpa modifikasi, mesin bisa korosi dan hancur. Bersama Bobby Boss, kita wujudkan Indonesia hijau. Saya tidak ingin bicara soal watak, strategi, kemampuan membangun public opinion dari Kang Deddy. Karena pada akhirnya pembandingnya cuma Mulyono. Yang berbahaya sebetulnya bukan Deddy Mulyadi, Yunto Mulyono. Tetapi penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Di dalam teori komunikasi ada satu prinsip yang menerangkan bagaimana orang mengkonsumsi kedangkalan gitu. Society of the spectacle. Dia bermutu dalam soal memahami konsep-konsep dasar itu. Teori itu bagian dari critical studies yang disponsori oleh pikiran-pikiran Marxisme itu kiri. Yang menganggap bahwa ucapan, penampilan itu komoditas. Jadi kita lagi menonton orang jualan komoditas yang namanya penampilan, visualisasi, bukan visi. Di situ bedanya. Kita nggak dapat visualisasi Jokowi sampai sekarang seluruh rakyat Indonesia tahu, gorong-gorong, kesederhanaan. Tapi visinya orang nggak ingat.
Deddy Mulyadi juga dimulai dengan problem yang sama. Tapi dalam politik orang mau ukur visualisasi itu demi apa kalau visinya dangkal. Kan ini dangkal sebetulnya. Saya nggak ada problem dengan itu, tapi metodenya itu dikonsumsi oleh publik akhirnya. Jadi kita nonton kedangkalan. Dan itu yang berlangsung di kita setiap hari. Dari zaman Pak Jokowi yang saya kritik terus. Saya nggak kritik pribadi Pak Jokowi. Saya kritik mental kita yang mengkonsumsi kedangkalan. Jokowi ngerti bahwa hanya dengan menjual kedangkalan dia bisa bertahan. Menurut apa? Lempar-lempar hadiah. BLT, gorong-gorong, segala macam tuh. Itu kan jualan kedangkalan. Jadi bagaimana mungkin kita mau upload sesuatu di dalam bentuk yang visioner kalau yang dihasilkan adalah visualisasi, bukan konseptualisasi itu. Di benak kita apa konsep kita tentang leader itu? Yang kita lihat sehari-hari adalah dealer, bukan leader.